Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hari ini walau tidak bertemu ya, insyaallah kita coba untuk melanjutkan materi sehingga minggu depan sudah siap untuk melakukan presentasi dan ulangan pada bab keempat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan di bab qawaid fi darsir rabi' an aqsamul fi'li atau pembagian fi'il. Jenis-jenis fi'il yang akan kita pelajari pada hari ini sudah masyhur ya, sudah dikenal oleh abang dan kakak. Masalan fi'lul madi, fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Secara garis besar ya, kita ketahui bahwa fi'il madi adalah kata kerja yang sudah lampau. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan atau terus-menerus dilakukan. Sedangkan fi'lul amr merupakan kata perintah ya. Berikut adalah contoh-contohnya. Awalan, Zahaba Aminun wa Adibun ila suqil markazi amsi. Amin dan Adib pergi ila suqil markazi kemarin, amsi ya. Kemudian yang kedua, ya Khadijah, hal fatahti al-hisaba fil bank? Ya, wahai Khadijah, apakah kamu sudah membuka tabungan di bank? As-salis, rahalat mafazah wa asdiqauha ila ma'badi Borobudur fi utlatil madiyah. Mafazah dan teman-temannya rihlah atau bertamasya ke Candi Borobudur di libur yang lalu, di waktu libur yang lalu ya. Kemudian yuridu Faisal an yazhaba ila bank al-yawm liyaftahal hisab. Faisal ingin ya untuk pergi ke bank al-yawm, hari ini, liyaftahal hisab. Tadi sudah di atas ya. Liyaftahal hisab, untuk membuka rekening, al-hisab, tabungan ya. Rekening atau tabungan atau account ya. Selanjutnya, at-tali, lam ahsul 'alal faizil awwali wa sa'ata'allamu bijiddin wa nasyatin. Saya belum menerima juara pertama dan akan gitu ya. Sa'ata'allamu, akan saya belajar, saya akan belajar gitu ya. Bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin, dan dengan rajin, tekun gitu ya. Selanjutnya, lan taghiba Aisyatu 'anid dirasati wa sawfa tanjahu bi darajatin mumtazah. Aisyah tidak pernah gaib dalam pelajaran ya. Aisyah tidak pernah tidak hadir dalam pembelajaran. Wasaufa, sehingga tanjahu, dia menghasilkan atau dia berhasil, bidarajatin mumtazah, mendapatkan nilai yang mumtazah, yang sangat baik. Selanjutnya, qala al-muwazzaf, ya sayyidi imla hadhil istimarah min fadlik. Seorang muwazzaf atau pegawai berkata, wahai bapak, imla, tulislah hadhil istimarah, formulir ini, min fadlik,
dipersilahkan. Min fadlik adalah ungkapan untuk mempersilahkan. Min fadlik. Seperti tafaddal juga min fadlik, ya. Kemudian terakhir qala al-mudarrisu ayyuhat tullab udkhulul maktabah waqra'u kutubah katsiran. Mudarris atau ustaz atau pak guru berkata, ayyuhat tullab, wahai murid-murid, udkhulu, masuklah semua ataulah masuklah kalian al-maktabah, ke maktabah, ke library, ke perpustakaan maktabah, ya. Waqra'u, dan bacalah kalian apa yang dibaca, kutubah katsira, buku-buku yang banyak di sana. Taib, pada kata-kata yang ditandai dengan warna merah merupakan fi'il. Nah, fi'il apakah ini? Nah, kita lihat zahaba merupakan fi'il madi dan dia ditambah dengan akhirannya amsi. Perhatikan, amsi bermakna kemarin. Maka fi'il yang ada di sini sudah dilakukan kemarin, maka masuk ke dalam fi'il yang sudah lalu atau biasa disebut fi'il madi, ya. Kemudian di sini juga ada fatahti, ya. Hal fatahti adalah fi'il madi. Di antara cirinya ada tak fi'il di akhirnya, ya. Fatahti, fatahtu untuk saya. Kalau fatahti untuk kamu bagi perempuan, kamunya ke Khadijah. Kalau fatahti, kamu membuka, gitu ya. Apakah kamu sudah membuka tabungan, gitu ya. Hal fatahti al-hisab. Nah, kalau fatahtu, saya membuka, ya. Fatahtul bab, saya membuka pintu. Fatahtul hisab, saya membuka tabungan. Kalau fatahti, kamu membuka al-hisab, tabungan. Fatahtinya perempuan atau muannas ke Khadijah, ya. Fatahti juga merupakan fi'lul madi. Summa yang ketiga, rahalat, ya. Rahalat mafazah. Si mafazah rihlah atau jalan-jalan atau tamasya. Nah, rahala, kata kerja ini ditegaskan lagi di akhirnya ada al-madiyah, fi utlatil madiyah, di liburan yang lalu, ya. Di liburan yang lalu berarti liburannya sudah berlalu, maka fi'ilnya atau kata kerjanya sudah berlalu, masuk dalam fi'il madi, ya. Ya, madiyah yang lalu, ya. Fi'il madi juga kata kerja yang lalu atau yang lampau. Rahalat, nah ini tanda yang lainnya kalau tidak ada keterangan dia dilakukan kapan, kemarin atau kapan, gitu ya. Kalau di sini kan sudah jelas al-madiyah, fi utlatil madiyah, di liburan yang lalu, maka sudah jelas fi'ilnya masuk ke fi'il madi. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada penegasan seperti ini di akhirnya, maka ini termasuk fi'il madi dengan ciri-ciri ada tak ta'nis, ya. Tak ta'nis yang menyatakan hiya, siapa mafazahnya, dia. Nah, orang ketiganya muannas, ya. Rohalat, siapa yang rohala, siapa yang rihlah, si mafazah. Maka kalau perempuan ditambah tak ta'nis, rohalat mafazah. Beda kalau faris misalkan, rohala saja tidak pakai tak sukun, ya. Tak sukun seperti ini. Jadi rohala faris, atau rohala tarik, gitu ya. Atau rohala syauqi, itu hanya rohala karena dia laki-laki, si faris, si tarik, syauqi itu adalah laki-laki, maka tidak perlu pakai tak ta'nis. Namun rohala masuk ke dalam fi'il madi tetap, gitu ya. Summa yang keempat, yuridu Faisal an yazhaba ila bank al-yaum liyaftaha al-hisab. Si Faisal ingin membuka
ingin pergi ke bank hari ini untuk membuka tabungan. Nah, di sini merahnya berbeda. Di fiil yuridu, yazhaba, liyaftaha. Oke. Ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena ini masuk ke dalam fiil yang sekarang atau sedang dilakukan, ya. Kenapa terlihat sedang dilakukan? Di sini ada kata al-yaum, hari ini. Ya, maka sekarang ini waktunya. Al-yaum, sekarang atau hari ini, ya. Maka cenderung dari fiil-fiil ini adalah kecenderungannya ke fiil mudhari', yaitu fiil yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Nah, yuridu, siapa yang ingin? Faisal ingin. Nah, inginnya sudah inginnya masuk ke dalam fiil mudhari karena ini kalimatnya ke hari ini atau yang akan dilakukan. Yazhaba juga dia ingin pergi. Kalau ada an di depannya akhirnya harus fathah. An yazhaba, an yurida, an yaqra'a gitu ya. Ini juga liyaftaha, ada li juga, liyaftaha, oke? Nah, ciri lainnya adalah ada ya di awalnya nih. Untuk dia laki-laki, dianya kita sebut Faisal ya. Oke, selanjutnya kalimat lam ahsul alal faizil awal wa sa'ata'allamu bijiddin wa nasyatin. Lam ahsul bermakna saya berhasil, saya mendapat gitu ya. Kenapa akhirnya sukun? Karena ada lamnya. Kalau lam akhirnya sukun. Lam ahsul, lam aqra, lam azhab, misalkan gitu. Lam yazhab. Nah, akhirnya sukun kalau ada lamnya. Kemudian saat ta'allamu di sini alifnya menandakan saya. Saat ta'allamu, saya akan belajar ya. Saya akan berhasil atau mendapatkan. Tapi ada lam di sini berarti belum berhasil atau belum mendapatkan. Ahsul ya berhasil atau mendapatkan hasil ya. Nah, ini masuk juga ke dalam fi'il mudhari'. Jadi, dari dua contoh nomor 4 dan 5, kita ketahui bahwa fi'il mudhari' salah satu cirinya di awalnya ada huruf ya dan alif. Ya. Tuh. Dua ciri yang sudah bisa dipegang. Alif di sini menandakan dhamir ana atau saya ya, ahsul. Saya belum mendapat hasil juara pertama. Dan saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin atau tekun. Kita lanjut ya. Nomor 6-nya lan taghiba Aisyah. Nah, ini ada taghiba, ada tanjah. Oke? Ada taghiba, ada tanjah. Si Aisyah itu dia ya, kita sebut dia Aisyah. Ya. Dia Aisyah tidak pernah goib, ya, tidak pernah tidak hadir. Jadi pakai tak di awalnya. Ini dia ciri lain dari fi'il mudhari. Taghiba, tanjah. Ya. Menandakan dia perempuan Aisyah ya. Selanjutnya ini juga kalau ada lan, ada seperti an ya. An, lan itu akhirannya fathah. Lan taghiba, lan ahsula, lan yazhaba gitu ya. Selanjutnya qala al-muwazzaf ya sayyidi imla. Nah, ini kita menemukan fi'il amr di contoh ke-7 dan ke-8. Imla ya, tulislah gitu ya. Tulislah. Jadi ada kata perintah imla.
Kemudian di kalimat ke-8-nya ada udkhulu, iqra'u, ya. Itu juga tanda contoh fi'il amar. Imla untuk satu orang. Siapa satu orangnya? Ini bapak ini. Ya sayyidi, ya. Biasanya menyebutkan wahai bapak gitu ya, nama seperti panggilan gitu ya. Wahai bapak, imla, satu orang dia. Kalau banyak imla'u, ya. Berarti yang di bawahnya udkhul kalau satu orang. Kalau banyak orang udkhulu. Kenapa ini pakai udkhulu? Karena di sini murid-muridnya banyak, at-tullab, ya. Iqra'u. Iqra'u buat siapa? At-tullabnya, murid-muridnya, ya. Demikian contoh-contohnya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah diberikan, nah, ini adalah kaidah-kaidahnya secara umum, ya. Fi'il madi merupakan kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau atau sudah dikerjakan, ya. Kata kerja yang sudah dikerjakan disebut fi'il madi. Tandanya bisa menerima tak fi'il atau tak domir yang tadi fatahtu, fatahti, yaitu fi'il ta'ul fi'il atau tak domir. Dan juga ada bisa menerima di akhirnya tak taknis as-sakinah, tak taknis yang sukun. Ya. Rohalat tadi ya, contohnya rohalat. Nah itu. Kalau ini juga tanpa tak juga 3 huruf yang sulasinya. Kataba, saya telah menulis. Jalasa, saya telah duduk. Fataha, bukan. Dia maksudnya huwa. Kataba, dia telah menulis. Misalkan kataba nabhan. Jalasa gozam. Kemudian fataha Ahmad, ya, seperti itu. Kemudian kalau yang tadi untuk tak taknis sakinah, seperti dia telah menulis tapi dianya ke Syifa misalkan. Katabat Syifa. Jalasat Fatimah. Fatahat Aisyah. Gitu. Fi'lul mudhari, kata yang menunjukkan pekerjaan sekarang atau yang akan datang atau yang terus-menerus biasanya. Ya, contohnya yang tadi yaftahu, yajlisu, yaktubu, ya. Yang di awalnya biasanya ada huruf ya atau ta atau alif, gitu ya. Atau nun, ada 4. Anita, alif, nun, ya, ta. Kalau di depannya ada huruf-huruf tersebut pada fi'il atau kata kerja, maka bisa dikelompokkan biasanya, ya, tidak semua tapi rata-rata masuk ke dalam fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, contohnya yadkhulu, yaqfilu, yaqra'u. Kemudian terakhir tandanya ada bisa menerima lan, lam, saufa atau sa'ata'allamu, sin yang tadi ya. Terus an juga. Gitu, ya. Seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan terakhir adalah fi'lul amar, merupakan kata kerja yang maksudnya menuntut atau kata yang menunjukkan tuntutan terjadinya pekerjaan. Simpelnya kata perintah, ya, kata perintah dari yang berbicara ya kepada yang diajak bicara, mukhatab yang diajak bicara, ya, orang kedua. Kemudian di antara tanda-tandanya adalah dia bisa menerima ya muannas mukhatabah. Nah, contohnya ini ya muannas mukhatabah nih. Iftahi kalau buat satu orang perempuan. Misalkan Iftahi ya Zuraida,
Itu iftahi ya Nazwa, iftahi al-bab ya misalkan Valia, iftahi buat dia perempuan satu orang ya. Kalau banyak misalkan kalau laki-laki nggak usah pakai ya di akhirnya untuk fi'il amr, jadi langsung iftah ya Muhammad, iftah ya Salim, iftah ya Zakwan, iftah ya Nararya, seperti itu. Bukalah ya iftahil. Kalau iftahi itu ada ya sukunnya di akhirnya menandakan kata perintah untuk perempuan. Kalau uktub buat laki-laki, kalau perempuannya jadi uktubi ya. Ijlisi, iftahi gitu ya. Baik. Kalau yang jamak seperti yang tadi dicontohkan, jadi ada wawu dan alifnya. Uktubu, ijlisu, iftahu. Nah, itu untuk banyak orang. Baik, abang dan kakak mungkin secara simpelnya seperti itu. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Contoh-contohnya pun bisa dilihat di berbagai kalimat yang sudah dipelajari pada percakapan maupun teks ila suqil markazi ya. Ini pengayaannya dari kalimat-kalimat yang sudah kita bahas hari ini. Baik, syukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Terima kasih untuk perhatiannya dari abang dan kakak. Semoga bisa difahami. Taib, sanakhtim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum in khata'im mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.